Halo, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit review dan membahas bagaimana lahirnya sebuah Nike dan Nike Cortez. Jadi sebelum bernama Nike, Nike ini adalah sebuah perusahaan. Sebelum nama Nike, namanya yaitu Blue Ribbon Sport atau BRS. BRS ini adalah perusahaan yang mendistribusi brand Jepang yaitu Onitsuka Tiger atau yang biasa dikenal dengan ASICS. Pada tahun 1966, pelatih Olimpik lari Coach Bill Bowerman dan Onitsuka Tiger mendesain sepatu Cortez yang dinamakan TG24. Pada tahun 1967, Bill Bowerman dan Phil Knight memutuskan untuk mengubah namanya dengan Tiger Mexico. Kenapa diubah Tiger Mexico? Karena pada tahun 1968 ada Olympic Games yang ada di Meksiko. Jadi biar masyarakat Meksiko sana lebih mengenal Tiger Mexico daripada TG24. BRS tidak setuju Onitsuka Tiger dengan BRS Blue Ribbon Sport tidak setuju dengan nama baru tersebut. Lalu Onitsuka Tiger dan BRS mengganti namanya menjadi Aztec yang terinspirasi dari sejarah orang Meksiko dan suku Aztec. Lalu namanya diganti lagi menjadi Cortez. Kenapa diganti? Karena sudah ada yang menggunakan nama Aztec, yaitu brand dari Jerman Adidas. Nama sepatu larinya adalah Adidas Azteca Gold Track Shoe. Akhirnya karena kesamaan nama tersebut dengan Adidas kompetitornya, akhirnya Bill Bowerman dan Phil Knight mengganti namanya menjadi Cortez yang terinspirasi dari Hernan Cortez yang pada tahun 1500-an mengalahkan Aztec di Tenochtitlan. Endorse pertama yang diberikan yaitu kepada Step Prefontaine, yaitu adalah pelari Olimpik USA. Itu adalah endorse pertama yang dikenal dengan casual runner atau jogging movement, sebuah gerakan yang Bill Bowerman buat. Pada saat itu, Cortez menjadi sepatu best selling pertama dalam sejarah BRS dan Onitsuka Tiger. Pada tahun itu juga BRS dan Onitsuka Tiger sedikit ada permasalahan. Pada tahun 1971, Blue Ribbon Sport atau BRS mengganti namanya menjadi Nike. Pada tahun 1972, Nike memutuskan hubungan dengan Onitsuka Tiger. Jadi warna original Cortez yang asli itu adalah dengan kulit putih, dengan swoosh merah dan garis biru pada midsole. Beberapa tahun sesudahnya, Nike mengeluarkan versi wanita atau woman version yang dinamai Senorita Cortez. Nah, pada saat itu Senorita Cortez dipakai oleh Hollywood artis yaitu Farrah Fawcett yang dipakai pada salah satu film yang bernama Charlie's Angel pada tahun 1976. Jadi pada adegannya itu Farrah Fawcett itu memakai Nike Cortez saat menggunakan skateboard. Pada film Charlie's Angel itu membawa Nike melambung lebih sukses lagi ke atasnya.
Kembali kepada tahun 1976, profesional atlet endorse dengan Steve Prefontaine. Lalu Elton John juga memakai Nike Cortez. Nah, ini membawa Nike Cortez ke kultur dan pakaian atlet. Pada tahun 1980, Nike Cortez menjadi pakaian West Gang Bloods, Crips, MS-13 atau MS-13 dan lain-lain sebagainya. Jadi Nike Cortez ini menjadi salah satu outfit yang wajib pada geng-geng tersebut. Contohnya pada geng Bloods itu warna Nike Corteznya merah, Crips biru, dan East Coast Gang itu memakai hitam dan gold. Salah satu hal yang wajib biasanya pada geng tersebut yaitu menggunakan celana dengan warna kaki dan menggunakan Nike Cortez. Pada tahun akhir 80-an dan awal 90-an, NWA atau Nigga with Attitude mempunyai pengaruh besar bagi Cortez karena salah satu personilnya ECE memakai Nike Cortez ini sebagai outfitnya, dan NWA sendiri membuat lagu tentang Nike Cortez ini dengan judulnya Dogman. Maju pada tahun 1990-an, Nike Cortez diboost lagi oleh salah satu film Forrest Gump yang diperankan oleh Tom Hanks. Nah, jadi dia diberikan sepatu Nike Cortez oleh pujaan hatinya dan dia berlari menggunakan Nike Cortez itu. Setelah film itu diboost, lalu meningkatlah Nike Cortez ini semakin dikenal, dan pada masa sekarang juga masih terkenal karena dengan kolaps-kolapsnya seperti LA Artist, Mr. Cartoon, dan kolaps-kolapsnya dengan Kendrick Lamar. Nah, langsung saja kita review sedikit tentang sepatu Nike Cortez ini. Jadi Nike Cortez ini ada dua jenis, ada basic leather dan Nike Classic Cortez. Nah, yang punya saya ini adalah basic leather. Ini seperti ini desainnya. Pada outsole-nya menggunakan rubber. Midsole-nya menggunakan EVA foam dengan bahan leather dan swoosh leather. Terdapat pin metal di soles mukanya yang bertulis Cortez 72, di mana Cortez itu sendiri lahir. Pada bagian liningnya empuk. Ini outsole-nya, insole maaf. Buatan saya adalah buatan made in Indonesia. Jadi menurut saya bahannya solid ya. Untuk awal pemakaian memang terasa sakit di bagian sini, tapi setelah beberapa kali dipakai ini nyaman. Diusahakan teman-teman yang mau membeli sepatu ini diusahakan naik satu size karena pada bagian sininya lumayan sempit kalau pakai true to size. Ini juga sudah 6 bulan pemakaian, sudah haus di bagian sininya. Ya, terima kasih sudah menonton.